Ya, terima kasih kami ucapkan kepada para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam program Indahnya Islami. Kembali lagi Ustadz, sebenarnya sih ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ustadz. Sebenarnya bagaimana derajat seseorang yang apabila mereka senantiasa bersabar ketika menghadapi suatu musibah? Ya, pertanyaan yang begitu menarik. Karena memang Allah sebenarnya menjelaskan tinggi derajat seseorang yang bersabar, bahkan nilainya. Makanya di awal pertemuan tadi kita membahas tentang kaitan antara sabar dengan salat. Jadi ketika kita ingin memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ista'in di sini maksudnya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah kita selalu bersabar sehingga derajat kita mulia di sisi Allah. Bahkan disandingkan selalu innallaha ma'as-sabirin, itu dalam ayat yang lain. Dan begitu banyak contohnya dalam surat-surat yang mungkin yang Al-Baqarah, juga dalam Fasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu, dan selanjutnya. Itu sebenarnya adalah bagian daripada pemuliaan seseorang yang sabar. Begitu derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya itu ada kaitannya dengan tafsir. Nanti dikatakan oleh seorang mufassir yang betul terkenal adalah Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Quranul Azim. Itu beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang bersabar maka balasannya adalah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Jadi mendapatkan salawat. Salawat di sini maksudnya adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Masya Allah. Begitu mulianya seorang yang sabar. Kemudian satu hal lagi dikatakan juga dalam tafsir beliau bahwasanya Ibnu Jarir Zubair, Sa'id Ibnu Jubair, itu seorang bagian sahabat Rasulullah SAW, mengatakan bahwasanya maksud daripada pujian Allah itu adalah, maksud dalam ayat yang tadi kita bacakan itu adalah jannah. Balasan ke seorang yang bersabar adalah syurga. Jadi tidak ada lain. Berarti seorang yang sabar itu dalam berbagai hal, dalam musibahnya, baik musibah dalam artinya ujian dalam hal kesengsaraan, kesakitan misalnya, keterpurukan, ataupun dalam kesenangan. Ini musibah ini dua hal sebenarnya. Bukan hanya dalam hal yang buruk-buruk saja, yang hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi juga hal yang senang. Sebenarnya itu sebenarnya ujian yang paling tinggi. Ujian juga di sisi Allah. Kadang-kala orang lulus daripada kesengsaraan, kesusahan. Betul. Itu kadang-kadang orang berhasil ketika dia miskin, ketika terpuruk, apalagi sekarang ini dengan wabahnya, wabah penyakit COVID-19, Corona. Itu kadang-kala kita baru teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kita ketika kita terjadi musibah seperti ini, baru kita teringat rumah Allah Subhanahu wa taala, pingin ke masjid beramai-ramai. Padahal saat ini kita disarankan oleh pemerintah dan juga dari fatwa MUI dikatakan bahwasanya kita sebaiknya bisa beribadah kalau memang di situ kondisi yang belum bisa dikendalikan, kondisinya itu merah, kuning, atau bahkan hijau tapi belum bisa dikendalikan. Maka sebaiknya salat di rumah. Itu lebih baik. Akan tetapi kalau sudah bisa dikendalikan atau sekarang sudah dirilis oleh pemerintah bahwasanya kawasan ini sudah hijau dan kemungkinan tidak akan masuk yang zona merah atau zona kuning di situ, maka di situ dibolehkan kita salat di masjid. Jadi pada saat inilah sebenarnya kita ingat rumah Allah pada saat musibah ini. Tapi ketika nanti senang, insya Allah mudah-mudahan COVID-19 ini cepat hilang, cepat hilang dari negara-negara kita, khususnya negara kita Indonesia dan juga Aceh khususnya, dan secara umum negara Muslim dan seluruh dunia bisa hilang virus ini, wabah ini. Mudah-mudahan kita disitulah diuji kita dengan kesenangan. Artinya apa? Ketika hilang semuanya,
dalam keadaan susah, tidak dalam keadaan sulit. Disitulah Allah akan melihat kita. Pergi nggak ke masjid? Betul. Pergi, ada keinginan nggak pergi ke rumah Allah? Betul. Karena kalau sekarang semua orang pingin ke masjid. Ke masjid. Sangat ingin ke masjid. Tapi nanti ketika udah bebas dari COVID, Udah kondusif ya, udah betul. kondusif, dalam keadaan kita sudah enak, bahkan harta mencari pencaharian pun sudah mudah, kerjaan sudah mudah. Di situ Allah ingin lihat, oh ini dia ke masjid atau enggak. Jadi begitulah bagaimana tingginya derajat seorang yang bersabar, insya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan Ustaz dalam pemaparan kesempatan kali ini. Satu lagi Ustaz, pertanyaannya, sebenarnya hikmah di balik kesabaran itu apa sih Ustaz? Salah satu hikmah dari kesabaran adalah dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Masya Allah, betul. Jadi zikir atau bagian daripada kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat Allah dengan tadi sabar, maka hikmahnya kita akan tenang jiwa kita, akan tenang hati kita. Maka ada keterkaitan, karena di awal pertemuan tadi saya mengatakan bahwasanya kaitan antara sabar dengan 4 ciri seorang ingin menenangkan jiwanya, menenangkan hatinya adalah yaitu artinya dengan zikir pada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam arti yang luas, itu akan menenangkan hatimu, akan menenangkan jiwamu. Itu adalah hal yang begitu tinggi derajatnya di sisi Allah, di mata Allah, dan juga di diri kita. Semua kita, khususnya kita yang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dan juga yang non muslim pun, hatta orang kafir pun, mereka semua ingin tenang jiwanya. Karena tidak ada kepuasan dalam kehidupan ini tanpa ada ketenangan jiwa, ketenangan hati. Untuk apa harta yang banyak? Untuk apa anak yang begitu banyak? Keturunan yang begitu baik, bahkan berpangkat. Kemudian kita jabatan begitu tinggi, tetapi jiwa kita kosong, haus, kering, tidak ada manfaatnya. Maka Allah SWT mengingatkan, ada bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketenangan jiwa adalah hal-hal yang paling diharapkan oleh manusia, paling diharapkan oleh muslim dan muslimah dan orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa pemaparan Ustadz hari ini. Mungkin kita akan kembali sejenak Ustadz. Tetaplah bersama kami di program Indahnya Islam.